Jumpa lagi channel Simple Trader Saham. Oke, kesempatan kali ini saya akan mereview 6 saham. Saham-saham ini masih cukup menarik untuk kita pantau pergerakannya pada hari Senin besok tanggal 4 Desember tahun 2023. Oke, langsung aja kita ke pembahasan saham yang pertama. Oke, kita lihat chart pergerakan dari saham dan kode BPYP ya teman-teman ya. Kalau kita lihat tren pergerakan dari saham ini, BPYP saat ini masuk di fase uptrend. Oke, pergerakannya ada di atas garis EMA 20 dan saat ini MA 5 merupakan area support terdekat untuk saham BPYP, yakni di harga kisaran 364 ya teman-teman ya. Oke. Jadi selama pergerakan saham BPYP ini masih bertahan di atas garis MA5 atau di atas harga 364, tentunya BPYP masih berpeluang dia akan kembali melanjutkan penguatannya dengan target kenaikannya di area resistance MA200 di harga kisaran 456 teman ya. Oke, ini target terdekat pergerakan saham BPYP. Kalau kita amati dari kenaikan harga saham BPYP pada hari Jumat kemarin, yang mana penguatan harganya ini dia berhasil menguat 14,97%. Namun kalau kita lihat volumenya ini masih lebih kecil dibandingkan dengan volume satu hari sebelumnya ya teman-teman ya. Jadi kita harus tetap hati-hati teman-teman ya. Jadi kalau misalkan dia masih mampu bertahan di atas garis MA5, maka ini masih cukup menarik. Namun kalau misalkan dia jebol dari garis MA5, misalkan dia jebol dari harga 364, tentunya BPYP akan berpeluang dia akan turun, dan kalau misalkan turun dia akan menuju ke area support terdekat. Di sini ada area support di garis EMA 100 di kisaran harga 332. Oke. Kita coba cek di transaksi asing untuk BPYP. Oke, pada hari Jumat kemarin ini ada net buy ya teman-teman ya untuk asing. Oke. Mudah-mudahan lancar untuk pergerakan saham BPYP pada hari Senin besok. Oke, next kemudian ada saham dan kode NCKL. Oke, NCKL pada hari Jumat kemarin dia berhasil menguat 3,94% dan penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Untuk pergerakan saham ini dia masih mampu bertahan di atas garis EMA 20 ya teman-teman ya, di garis warna biru ini teman-teman. Jadi selama pergerakan saham NCKL ini masih bertahan di atas garis EMA 20 atau dia bertahan di atas harga 1025, tentunya NCKL ini masih berpulang dia akan kembali menguat teman-teman ya. Target terdekat dari kenaikan saham NCKL di sini ada area resistance di range harga kisaran 1090 hingga 1125. Oke, ini target terdekat dari pergerakan saham NCKL. Kita coba cek untuk transaksi asing untuk NCKL. Oke, asing pada hari Jumat kemarin ini ada net sell ya teman-teman ya. Oke. Jadi kalau misalkan pergerakan saham ini masih bertahan di atas garis MA20 ini masih cukup menarik, dia masih berpeluang dia akan menguat dengan target kenaikannya di area harga kisaran 1095 hingga 1125-an teman-teman ya. Mudah-mudahan lancar untuk pergerakan saham NCKL. Tentunya pada saat teman-teman entry di saham ini juga harus tetap mempertimbangkan resikonya. Ini resiko terjadi kalau misalkan NCKL ini jebol dari garis MA20 ya teman-teman ya. Kalau misalkan dia jebol dari garis MA20, NCKL ini berpeluang dia akan bergerak ke bawah. Oke. Next kemudian ada saham dengan kode Agro. Oke, Agro ini juga menarik tren pergerakannya, dia uptrend. Pada hari Jumat kemarin dia berhasil menguat 6,12% dan penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Oke. Di sini dia sempat menyentuh area MA 100 ya teman-teman ya. MA 100 ini merupakan area resistance terdekat untuk saham Agro pada hari Jumat kemarin di harga 316. Oke. Namun pada saat market close dia ditutup di harga 312, artinya penutupannya masih berada di bawah garis MA 100 atau area resistance. Jadi kalau misalkan pergerakan saham Agro ini masih belum berhasil break dari area MA 100 atau break dari harga 316, ini masih berpeluang Agro akan koreksi teman-teman ya. Namun sebaliknya, kalau misalkan pada hari Senin besok dia berhasil ditutup di atas harga 316 atau dia minimal di top harga 318, Agro berpeluang dia akan kembali menguat dengan target kenaikannya di area resistance di garis MA 200 di range harga kisaran 354. Oke. Jadi bagi teman-teman yang mungkin ingin entry saham Agro, teman bisa menunggu dia berhasil break dan close dari atas MA 100 atau teman-teman mulai cicil beli dengan jumlah lot yang dibatasi ya teman-teman ya. Karena dia saat ini mendekati area resistance teman-teman ya. Oke, namun kalau kita lihat penguatan saham Agro ini pada hari Jumat kemarin diimbangi dengan adanya peningkatan volume, maka di open market ini Agro masih berpeluang dia akan kembali menguat teman-teman ya. Jadi kuncinya ini ada di area resistance di MA 100 teman-teman, di harga kisaran 316. Oke, kita lihat di transaksi asing untuk Agro. Oke, pada hari Jumat kemarin Agro ini ada net buy ya teman-teman ya. Oke,
Jadi mudah-mudahan lancar untuk pergerakan saham agro. Next, kemudian ada saham dengan kode BRIS. Oke, masih sama dari sektor perbankan, teman-teman. Oke. Untuk BRIS ini juga masih terpantau uptrend ya teman-teman ya, dengan MA5 ini merupakan area support terdekat untuk saham BRIS yang di area dekat 1655. Di selama pergerakan saham BRIS ini masih bertahan di atas garis MA5 atau area supportnya, maka BRIS masih berpeluang dia akan kembali menguat dengan target kenaikannya di area resistance di harga 1690 hingga 1735 teman ya. Ini ada area resistance pertama, oke. Dan berikutnya ini adalah resistance selanjutnya. Area support yang bisa kita perhatikan yakni di area harga kisaran 1655 hingga 1660-an teman ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin ingin enter di saham BRIS ini masih bisa mempertimbangkan area masuknya di area support MA5. Mudah-mudahan lancar untuk pergerakan saham BRIS. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk BRIS. Oke, pada hari Jumat kemarin asing ada net buy. Ini kalau kita lihat 2 hari berturut-turut ini asing terus melakukan akumulasi di saham BRIS ya teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan lancar untuk pergerakan saham BRIS. Next, kemudian ada saham dengan kode ERA. Oke, ERA juga menarik ya teman-teman ya. Pada hari Jumat kemarin dia berhasil menguat 6,15%. Penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Oke, ini kalau kita lihat dia berhasil break dari area resistance. Di area resistance di harga 368, yang mana area 368 saat ini merupakan area support untuk saham ERA. Target kenaikannya di sini ada area resistance di garis MA60 di harga kisaran 408 ya teman-teman ya. Oke, di area sini. Jadi selama pergerakan saham ERA ini masih bertahan di atas harga 366 368, ini ERA masih berpeluang dia menguat dengan target kenaikannya di area resistance di harga kisaran 404 hingga 408. Oke. Mudah-mudahan lancar untuk pergerakan saham ERA. Kita coba pantau di transaksi asing untuk ERA. Oke, ERA pada hari Jumat kemarin asing ada akumulasi ya teman-teman ya. Oke, ini masih cukup menarik. Oke, next kemudian ada saham dengan kode GOTO. Oke, GOTO berhasil break dan close di atas garis MA 200 ya teman-teman ya. Pada hari Jumat kemarin dia berhasil menguat 12,37%. Ini penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Ini menarik ya teman-teman ya. GOTO sudah terkonfirmasi pergerakannya dia strong uptrend. Oke, dia berhasil ditutup di atas area support harga 101 ya teman-teman ya. Yang awalnya 101, 102 ini merupakan resistance, saat ini merupakan area support terdekat untuk saham GOTO. Oke, target kenaikan dari pergerakan saham GOTO ini di sini ada area resistance di area harga kisaran 130-an ya teman-teman ya. Ini target kenaikan dari pergerakan saham GOTO. Oke, mudah-mudahan lancar untuk pergerakan saham GOTO. Ini masih cukup panjang teman-teman ya jarak resistennya. Oke. Jadi bagi teman-teman yang ingin entry di saham GOTO ini masih bisa mempertimbangkan area support di garis MA 200 teman-teman ya. Di area harga kisaran 102 hingga 105 teman-teman ya. Selama pergerakan saham GOTO ini masih bertahan di atas garis MA 200 atau garis warna merah muda ini, GOTO masih berpeluang dia akan kembali menguat dengan target kenaikannya di area resistance di harga kisaran 130 teman-teman ya. Oke, ini pergerakan saham GOTO ini menarik teman-teman ya. Dia mulai mantul atau pullback dari area bottomnya ini di harga kisaran 55 teman-teman ya. Dan dia terus bergerak naik hingga dia mampu bertahan di atas garis MA 200 teman-teman ya. Oke, kita coba pantau untuk transaksi asing di saham GOTO. Oke, di sini kita lihat asing ada akumulasi ya teman-teman ya. Ini 2 hari berturut-turut tanggal 30 November dan 1 Desember dengan jumlah yang lumayan banyak teman-teman ya. Kalau kita lihat di broker transaksi pada hari Jumat kemarin, oke, di sini ada distribusi nih YO yang jualan ya teman-teman ya. Namun asing dia masuk teman-teman ya. Oke, dengan jumlah ya lumayan nih teman-teman dibanding dengan sebelum-sebelumnya. Oke, mudah-mudahan lancar untuk pergerakan saham GOTO dengan target kenaikannya di area resistance di harga 130-an. Oke, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Apabila ada hal yang ditanyakan terkait dengan review saham lainnya, silakan tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, terima kasih dan sukses selalu.